Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan semuanya. Saya Naurah Kamilia Ramadhani. Saya mahasiswa semester pertama dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dan itu prodi saya adalah Tasawuf dan Psikoterapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pewahyuan Al-Quran. Saya akan menjelaskan ini sebagai tugas UAS di semester pertama. Kita mulai dari latar belakang ya. Latar belakang pewahyuan Al-Quran itu adalah kebutuhan masyarakat Arab pra-Islam yang diliputi berbagai masalah sosial dan spiritual, sehingga Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia untuk meluruskan jalan hidup mereka semua, membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, serta menjawab kebutuhan spiritual dan intelektual manusia akan kebenaran dan keadilan. Di zaman Rasulullah, itu Al-Quran masih orang-orang Arab itu masih banyak diliputi dengan berbagai masalah, sehingga Allah itu mewahyukan Al-Quran melewati Rasulullah yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagai wahyunya Rasulullah. Dan itu Al-Quran itu bertujuan untuk sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga bisa meluruskan setiap ada masalah apapun itu sudah ada di dalam Al-Quran tersebut, seperti itu. Nah, pengertian dari wahyu. Wahyu itu dari bahasa bisa disebut sebagai suatu yang disampaikan dengan cepat atau tersembunyi. Secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Nah, kan wahyu para nabi itu kan itu memiliki wahyu masing-masing yang diturunkan oleh Allah melewati malaikat Jibril. Salah satunya wahyu Al-Quran, itu yang diturunkan Allah melewati malaikat Jibril kepada Rasulullah waktu itu. Nah, pengertian Al-Quran sendiri itu secara bahasa berawal dari bahasa Arab yang berbunyi qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya itu bacaan atau sesuatu yang bisa dibaca secara berulang-ulang, seperti itu. Kalau secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf berupa seperti buku, seperti itu, yang diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi dalam Al-Quran itu sudah banyak dari semua masalah yang ada di manusia itu sudah ada semua, terutama kayak makanan haram gitu, terus beriba, terus mendekati zina, seperti itu semua itu sudah ada ya. Apalagi kayak masalah-masalah kayak perceraian, nikah itu boleh poligami. Nikah itu boleh poligami. Cuman kalau misalkan kita sanggup, suami itu sanggup, boleh kita poligami. Tapi kalau misalkan poligami terus suaminya itu tidak sanggup, tidak bisa menafkahi istri pertamanya atau bertanggung jawab kepada istri pertamanya, lebih baik tidak usah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu fungsi pewahyuan Al-Quran. Salah satu fungsi di sini saya cuma menyebutkan 7 fungsi saja ya. Salah satunya itu sebagai petunjuk hidup atau hudan linnas. 2, sebagai rahmat bagi semesta alam. 3, sebagai pembeda atau Al-Furqan. 4, sebagai sumber hukum Islam. Jadi di dalam Al-Quran itu kan seperti tadi yang saya sudah bilang, sudah ada semuanya, haram, halal, ya mubah, hukum apa aja di dalam Al-Quran itu sudah ada yang Allah cantumkan di sana gitu. Terus yang kelima, sebagai penguat iman dan akhlak gitu. Kan pepatah apa ya kemarin itu saya lupa. Intinya yang buat kita tuh kuat ya itu imannya kita tuh Al-Quran, terus juga saya lupa juga.
5. Yaitu sebagai penguat iman dan akhlak. 6. Sebagai penjelas sejarah dan pelajaran. 7. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Terus tahapan pewahyuan Al-Quran. Tahap pertama itu melalui Lauhul Mahfud, yaitu Al-Quran, yaitu di mana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Pewahyuan Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya kan kalau di bulan puasa itu orang-orang kalau di malam Lailatul Qadar itu berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Nah, di situ itu diturunkan di mana wahyu diturunkan saat itu. Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan saja. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di mana yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, tahap kedua dari Baitul Izzah ke bumi. Nah, kan tadi kan dari Lauhul Mahfud dulu baru ke Baitul Izzah. Terus habis itu dari Baitul Izzah barulah ke bumi. Nah, setelah itu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur. Kurang lebih selama 23 tahun ya, melalui malaikat Jibril ke Rasulullah. Proses ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada masa itu yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqthi wa nazzalnahu tanzila, yang dimana artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Seperti itu. Selanjutnya, proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Melewati suara lonceng. Seperti Nabi mendengar suara mirip bunyi lonceng. 2. Ini cara yang paling berat yang dirasakan beliau. Namun setelah selesai, Nabi langsung hafal isi wahyunya. Jadi tuh penurunannya tuh lewat seperti suara lonceng. Seakan-akan Nabi itu mendengar suara lonceng. Tapi ini cara yang paling berat menurut beliau. Karena apa? Ya, itu suaranya mirip lonceng tapi kok kayak bukan lonceng ya gitu, kayak samar-samar gitu. Terus nomor 2, malaikat Jibril menyerupai manusia. Sedikit serem ya kayaknya, kan kita nggak tahu ya seperti apa tapi. Terus malaikat Jibril itu datang dalam bentuk seorang laki-laki. Mungkin seperti apa ya? Manusia, tapi itu bukan manusia biasa gitu itu loh. Berbicara dengan Nabi sehingga lebih mudah dipahami. Mungkin bahasanya sesuai dengan bahasa-bahasa di zaman-zaman Rasulullah waktu itu. Nomor 3, melalui mimpi yang benar. Nabi bermimpi sesuatu, lalu mimpi itu terbukti nyata. Rata-rata apa yang dimimpikan Rasulullah itu terjadi sesuai dengan yang dimimpikan Rasulullah. Jadi mimpi itu seakan-akan kayak kita kan pernah ya mimpi, kayak memang mimpi itu kayak seakan-akan di dunia nyata, tapi itu cuma mimpi saja, tapi tidak terjadi di dunianya kita. Tapi kalau Rasulullah itu, beliau itu bermimpi sesuatu dan suatu hari nanti itu akan terjadi seperti itu. Terus yang kedua, ini terjadi terutama pada awal turunnya wahyu. Nah, itu mimpinya Rasulullah itu berarti beliau itu bermimpi sesuatu. Mungkin di dalam mimpi itu Rasulullah mendapat wahyu atau apalah seperti itu ya. Saya kan juga nggak tahu ya. Nah, ternyata suatu harinya itu terjadi bahwa itu adalah benar-benar Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah seperti itu. Terus nomor 4, langsung dari Allah tanpa perantara. Nabi menerima wahyu langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Waktu Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya, terus juga ditinggal wafat oleh siapa ya, pamannya kalau nggak salah, atau enggak pokoknya ditinggal wafat oleh istrinya, sehingga beliau itu sedih sekali. Akhirnya Allah itu menghibur Rasulullah itu dengan cara
Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu kan dari langit Isra Mi'rajnya Rasulullah itu hanya diantarkan sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu beliau sudah sendiri karena malaikat Jibril tidak bisa mengantarnya. Karena sudah bukan intinya sudah tidak bisa seperti itu. Nah, di situ Rasulullah di Sidratul Muntaha itu Rasulullah itu menerima wahyu. Selain menerima wahyu Al-Quran, Rasulullah juga menerima wahyu perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya sama Rasulullah itu perintah sholat itu bukan 5 waktu, tapi 50 kali sehari. Coba bayangkan kalian sholat 50 kali sehari. 5 waktu saja kalian sudah belum tentu kalian itu mengerjakan semuanya secara full. Kadang ya ada, udahlah sholat subuh nanti, kayak sholat subuhnya kelewat, kebablas gitu kan, udah nggak sholat jadinya gitu. Nah, Rasulullah itu kayak kalau bahasa sekarang tuh kayak nawar gitu kan, kayak nawar 50 nggak terlalu itu, bisa tidak dikasih keringanan. Nah, akhirnya sama Allah diturunkanlah jadi 5 sholat sehari semalam gitu. Nah, terus nuzulul Quran dan hikmahnya. Nuzulul Quran itu terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Pengertian nuzulul Quran sendiri adalah pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Hikmah dari nuzulul Quran itu sendiri adalah 1. Petunjuk hidup bagi manusia sebagai pedoman untuk membedakan benar dan salah. 2. Menguatkan iman dan hati Nabi dalam menghadapi tantangan dakwah. 3. Memberikan tuntunan hukum, akhlak, dan ibadah agar manusia hidup sesuai syariat Allah. 4. Menjadi rahmat dan cahaya bagi seluruh umat yang membimbing ke jalan yang lurus. 5. Mengajarkan bahwa wahyu turun bertahap agar mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan. Baik, selanjutnya keistimewaan Al-Quran itu adalah 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Mungkin manusia cuman mencetak ya, kayak dari beragam-ragam cover gitu. Tapi kalau isi di dalamnya itu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diganti. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Nomor 2, terjaga keasliannya sepanjang zaman. 3. Bahasa dan susunannya indah tak tertandingi, tidak ada yang bisa menandingi susunannya gitu. 4. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dari semua mukjizatnya Rasulullah itu, kan mukjizatnya Rasulullah itu bisa membelah bulan, ya kan. Dari semua mukjizat Rasulullah yang ada, yang paling besar mukjizatnya Rasulullah itu yaitu adalah pewahyuan Al-Quran ini gitu. Terus Al-Quran itu juga pedoman hidup umat manusia. Sebenarnya kalau kita itu benar-benar bersahabat ya sama Al-Quran, terutama kayak penghafal Al-Quran 30 juz gitu itu. Sebenarnya kita tuh seru gini. Kalau menurut saya tuh sebenarnya kalau kita tuh apa-apa kayak sedih, terus kayak ada masalah gini, kita tuh ambil wudhu terus ngaji, intinya berpatokan dengan Al-Quran lah gitu tuh. Sebenarnya hati itu tenang gitu loh. Tapi menurut saya tuh istiqomah seperti yang lain tuh saya tuh susah gitu. Terus berlaku universal dan abadi. Selanjutnya cahaya dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi
kalau kita itu berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah terus kita itu juga imannya kita itu kuat, insya Allah kita itu selalu ada di jalan Allah, selalu berada di jalan yang benar gitu. Intinya imannya kita tuh nggak goyah, terus tidak gampang ikut-ikut teman lah gitu tuh. Insya Allah kita selalu ada di jalan yang lurus, selalu dilindungi sama Allah. Nah, kesimpulan dari pewahyuan Al-Quran ini adalah, jadi pewahyuan Al-Quran itu adalah proses turunnya kalam Allah secara bertahap-tahap untuk menjadi petunjuk hidup, sumber hukum, dan rahmat bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Turunnya wahyu secara bertahap memudahkan umat menghafal dan mengamalkan Al-Quran, serta menjadi solusi langsung atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan demikian, pewahyuan Al-Quran bukan sekedar penyampaian teks suci, melainkan sebuah proses pendidikan ilahi yang menuntun manusia menuju kesabaran, keadilan, dan keselamatan dunia akhirat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Nama juga orang belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.